Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan sesungguhnya adalah sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Bahkan perlindungan, pemeliharaan dan pertolongan-Mu juga atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, mohon tuntunan-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ini dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 15 ayat yang ke-29. Saya bacakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Perhatikan, Tuhan jauh daripada orang fasik. Pengertian orang fasik bisa dikatakan orang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi terhadap orang-orang yang fasik ini Tuhan tidak mau dekat. Ya, jadi Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dalam pengertian lain berarti terhadap orang benar Tuhan mendekat. Ya, terhadap orang fasik Tuhan jauh, tetapi terhadap orang benar Tuhan dekat. Sehingga doa orang benar ini didengar Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi karena doa orang benar sajalah yang didengar Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, selalulah berdoa. Karena ketika kita berdoa, sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita. Bahkan lebih lanjut, sesungguhnya bukan hanya mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Bukan hanya menjawab, Tuhan yang akan mengabulkan doa kita. Ya, jadi intinya hanya terhadap orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran inilah Tuhan mau mendengarkan doanya. Dan pengertian yang lain lagi bahwa doa orang fasik, permohonan atau doa orang berdosa tidak sampai kepada Tuhan, tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mau dekat dengan orang-orang fasik. Tuhan jauh dari orang-orang fasik, orang-orang berdosa ini. Ya, memang kita dulu juga orang berdosa, ya, tetapi Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyucikan hidup kita. Bahkan Tuhan sudah membenarkan kita. Sehingga kita disebut orang-orang benar. Bersyukurlah kita karena doa-doa kita sesungguhnya didengar Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau doa dengar Tuhan sampai sekarang doaku belum juga terkabul? Saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan itu selalu mendengar. Perhatikan, mendengar dulu. Jadi doa kita didengar Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sesungguhnya juga menjawab. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mendengar jawaban Tuhan? Karena ada kalanya kita berdoa sambil lari. Ya, coba kalau berdoa, apalagi sudah mengajukan permohonan sesuatu, berdiam dirilah. Dengarkan apa kata Tuhan. Oh, tiba-tiba mungkin kau diingatkan ada firman Tuhan tentang apa yang kau doakan. Nah, itu jawaban Tuhan. Ya, Tuhan bisa menjawab dengan banyak cara. Ya, saya pernah ceritakan bagaimana saya berdoa, jawabannya ada di belakang truk ada tulisan. Di sana yang menguatkan saya. Ya, jadi intinya Tuhan bisa pakai apa saja untuk menjawab, dan lebih daripada itu, Tuhan juga mengabulkan. Kalau doamu belum dikabulkan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa mengabulkan, tetapi selalu ada alasan, selalu ada maksud dari Tuhan. Kenapa kok doa belum dijawab? Padahal Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mau yang terbaik buat kita. Kalau belum dijawab, mungkin Tuhan masih ingin memproses kita, memproses hidup kita. Mungkin Tuhan masih ingin lebih dekat lagi. Ayo kamu lebih dekat lagi.
Mungkin Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah dengan doa belum dijawab kita menjadi jauh dari Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan? Karena itu, sekali lagi kuncinya di sini. Doa orang benar didengarnya. Jadi pasti doa saudara didengar Tuhan. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita nggak sempat mengucapkan doa itu. Ya, ada bahasa yang namanya bahasa air mata. Sambil menangis mungkin saudara. Ya, karena ada beban, ada pergumulan, ada masalah dalam hidupmu. Sampai nggak bisa berkata-kata. Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan bisa menangkap bahasa air matamu. Ayo berdoalah lebih sungguh kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat. Karena itu, doakan juga daerahmu, doakan juga kotamu, doakan bangsa kita. Ya, kenapa? Karena hanya doa orang benar yang dengar Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan, orang-orang gak kenal Tuhan, doanya sekalipun kencang, sekalipun banyak orang, sekalipun istilahnya doanya panjang-panjang, ya itu gak jaminan. Ya, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan doa orang benar didengar Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, doakan, ya, bersyafaatlah. Jadi doa bukan hanya untuk diri sendiri. Jangan egois hanya minta untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain. Berdoa juga untuk daerah kita, untuk bangsa kita, pemerintahan kita, supaya semuanya senantiasa diberkati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita semakin tekun dalam doa. Karena doa-doa kita sesungguhnya didengar Tuhan. Masalah jawabannya itu menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan. Yang penting adalah bagian kita lakukan. Ya, Tuhan ingin dan Tuhan senang ketika ada anak-anaknya yang mau datang kepadanya, yang mau terus berdoa kepada Tuhan, yang terus mau berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, seperti seorang anak dengan ayahnya. Ya, ayah akan senang ketika anaknya dekat dengan ayahnya. Demikian juga salah satu kedekatan kita dengan Tuhan adalah ketika kita selalu berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dan interaksi kita dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, bahwa hanya doa orang benar yang Engkau dengar. Doa kami Engkau dengar. Terhadap orang fasik, Engkau enggak mau dekat. Bahkan Engkau jauh dari mereka. Tetapi terhadap orang benar, orang yang mau hidup dalam kebenaran, Engkau selalu dekat dan mendengarkan setiap doa kami. Bahkan kami percaya Engkau menjawab doa kami. Bahkan lebih lagi Engkau pasti mengabulkan setiap doa kami menurut cara dan waktu-Mu. Asalkan kami tetap setia, asalkan kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.